Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Himatul Musrifa, NPM 20 0101008087, kelas manajemen 20B. Izin menjawab pertanyaan soal AAS AIK 4. Yang pertama, jelaskan bagaimana pandangan Islam tentang riba dan bunga dalam konteks Islam beserta saudara baca dalil-dalil yang menyertainya. Jawabannya, pelarangan riba dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Al-Quran maupun hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur, seperti pengharaman Homer pada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130 merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Adapun perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliyah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda. Sedangkan bunga adalah suatu tanggungan dalam pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afata wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130. Yang kedua, bagaimana bank dan perusahaan penanaman modal Islam beserta saudara baca dalil-dalil yang menyertainya. Jawabannya, mudharabah atau penanaman modal di sini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan kedua pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi. Al-Quran Surat Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Husaib yang artinya, Nabi bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya mengandung berkah. Jual beli tidak secara tunai atau muqorodah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Husaib. Yang ketiga, jelaskan kredit konsumtif dan non-konsumtif dalam Islam beserta baca dalil yang menyertainya. Jawabannya, kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi, yang mana dapat berupa keperluan medis, perkawinan, pendidikan, dan sebagainya. Kredit non-konsumtif adalah layanan perbankan yang digunakan untuk membeli aset yang terapresiasi dari waktu ke waktu. Esensi dari kredit produktif atau non-konsumtif adalah keputusan untuk mengambil dana kredit dan menggunakannya untuk meningkatkan produktivitas si peminjam. Alhasil, kredit non-konsumtif pada akhirnya dapat meningkatkan kondisi keuangan peminjam bila digunakan secara benar. Surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, wa in kana du su'rati fanadhiratu ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua uang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280.
Yang keempat, jelaskan hubungan antara zakat dan inflasi serta bacakan dalil-dalil yang memperkuat jawaban saudara. Zakat dan inflasi. Inflasi adalah suatu kenaikan harga-harga dalam tingkat umum yang biasanya karena bertambahnya suplai uang yang tidak disertai oleh suatu pertambahan permintaan dan yang sesuai. Maka menurut Profesor Pico, inflasi terjadi jika pendapatan uang lebih banyak bertambah daripada proporsi kegiatan yang menghasilkan pendapatan, sehingga mengakibatkan kenaikan harga. Bila harga naik karena bertambahnya suplai emas, hal ini kita sebut inflasi emas. Tapi bila karena uang kertas yang beredar di sebuah inflasi peredaran uang kertas atau inflasi uang, dan bila karena terlalu meluasnya kredit digunakan istilah inflasi kredit. Inflasi hanya mengandung arti suatu kenaikan umum dari harga yang disebabkan oleh beberapa hal, baik dari salah satu atau dari semua sebab tersebut di atas. Sedangkan deflasi adalah lawan inflasi. Perlu dicatat bahwa tinggi rendahnya harga-harga ini sendiri tidaklah penting. Bila semua harga termasuk harga jasa naik 2 kali lipat atau turun menjadi setengah dalam waktu singkat, hal ini tidak membuat perubahan penting dalam posisi ekonomi rakyat yang berkepentingan. Tetapi hal ini tidak pernah terjadi. Sesungguhnya naik atau turunnya harga dapat mempengaruhi jalannya produksi dan distribusi kekayaan dengan berbagai cara, dan keadaan seperti ini sering merugikan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlisina huddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan diatur dengan hadis riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Sesungguhnya seorang itu tidak akan mati sehingga lengkap jatah rezekinya. Jika rezeki itu telah terasa lambat datangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan carilah dengan cara yang baik. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Sahih hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kelima, asuransi itu diperbolehkan tidak dalam Islam. Coba saudara jelaskan serta bacakan dalil-dalil yang memperkuat jawaban saudara. Jawabannya, di kalangan muslim terdapat kesalahpahaman bahwa asuransi itu tidak islami. Mereka berpendapat bahwa asuransi sama dengan mengingkari rahmat ilahi. Hanya Allah lah yang bertanggung jawab untuk memberikan mata pencarian yang layak pada kita. Dialah yang menentukan mata pencarian yang layak bagi makhluknya ini. Ini dinyatakan dalam ayat pada kitab suci Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Hud ayat 6 yang berbunyi, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Yang kedua, Al-Quran surat An-Naml ayat 64 yang berbunyi, dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Yang ketiga, Al-Quran surat Al-Hijr ayat 20 yang berbunyi, waja'alna lakum fiha ma'aisha wa malistum lahu birozikin. Artinya, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-sekali bukan memberi rezeki kepadanya. Ada perasaan bahwa asuransi itu tidak alami, karena hal itu dianggap tidak lain daripada berjudi dan berspekulasi. Tetapi, terdapat perbedaan fundamental antara berjudi dan asuransi. Jika meningkatkan perselisihan, dendam, dan menyebabkan mereka yang terlibat di dalamnya menjadi lupa kepada Allah.
Sedangkan asuransi justru didasarkan atas kerjasama dan orang-orang yang diasuransikan dapat mengatasi kemiskinan dirinya ataupun ahli warisnya melalui tindakan bersama. Islam tidak mencegah seseorang untuk menyediakan sesuatu bagi ahli warisnya. Sesungguhnya melalui asuransi, masyarakat secara keseluruhan dapat memperoleh manfaat dari akumulasi cadangan modal. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan dalam isi jawaban saya, mohon dimaafkan, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.